50% dari oksigen dalam tubuh. Otak juga dilindungi oleh tulang tengkorak, selaput meninges, dan cairan cerebrospinal. Nah, selaput meninges di sini sendiri terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan dura mater, yaitu lapisan luar. Lapisan dura mater adalah pembungkus inelastik kuat, di mana dura memiliki arti kuat yang mengandung jaringan penghubung pembuluh darah dan saraf. Yang kedua ada lapisan arachnoid, yaitu lapisan tengah, adalah lapisan halus yang bersifat elastis kaya akan pembuluh darah dengan penampakan seperti sarang laba-laba. Arachnoid memiliki arti seperti laba-laba. Kemudian lapisan yang ketiga ada lapisan pia mater atau lapisan yang paling dalam. Lapisan ini adalah lapisan yang paling rapuh, di mana pia memiliki arti rapuh yang mengandung banyak saraf dan pembuluh darah, serta melekat erat pada permukaan otak dan medula spinalis, mengikuti setiap tonjolan dan lekukan. Nah, kemudian di antara lapisan arachnoid dan pia mater, terdapat juga lapisan subarachnoid. Kemudian ada cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal di sini disekresi oleh plexus choroideus ke ventrikel di otak. Kemudian cairan cerebrospinal ini adalah cairan bening yang seperti air sebagai penahan goncangan. Kemudian merupakan tempat pertukaran nutrien antara darah dan sistem saraf dan digunakan untuk deteksi penyakit meningitis. Kemudian otak juga terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama diencephalon atau otak depan, terdiri dari cerebrum, otak besar, kemudian thalamus, hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar pineal. Kemudian yang kedua ada mesencephalon atau otak tengah. Yang ketiga ada rhombencephalon atau otak belakang, juga terdiri dari cerebellum, otak kecil, kemudian ada pons faroli, jembatan farol, dan medula oblongata, yaitu sumsum lanjutan. Kemudian bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu mengandung banyak badan sel saraf yang disebut substansi grisea atau gray matter atau jaringan abu-abu. Dan bagian dalam otak atau medula berwarna putih mengandung banyak neurit dan dendrit yang disebut substansi alba atau white matter atau jaringan putih. Selanjutnya ada diencephalon atau otak depan. Next. Yang pertama itu ada cerebellum atau otak besar. Merupakan bagian otak paling besar, berfungsi mengendalikan mental, tingkah laku, pikiran, kesadaran, kemauan, kecerdasan, kemampuan berbicara, dan bahasa. Terdiri dari 2 hemisfer, yaitu kiri dan kanan. Hemisfer kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, pengenalan terhadap musik dan artistik, ruang dan pola persepsi, pandangan, dan imajinasi. Hemisfer kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh, bahasa lisan dan tulisan, keterampilan numerik, dan saintifik, dan penalaran. Permukaan hemisfer tampak berbentuk tonjolan, virus, dan lekukan sulcus. Lekukan yang dalam disebut visura, mengandung substansi atau jaringan kelabu dan putih. Hemisfer dipisahkan suatu celah yang dalam dan dihubungkan kembali oleh corpus callosum. Cerebrum terbagi atas 4 lobus, yaitu meliputi lobus frontal, lobus temporal, lobus occipital, lobus parietalis. Lobus frontalis atau bagian depan berada pada bagian dahi dan berfungsi sebagai pusat berpikir. Lobus temporalis atau bagian samping berada pada bagian pelipis dan berfungsi sebagai pusat pendengaran dan berbahasa. Lobus occipitalis atau bagian belakang berada pada bagian belakang kepala
dan berfungsi sebagai pusat penglihatan. Lobus parientalis atau bagian antara depan belakang berada pada bagian ubun-ubun dan berfungsi sebagai pusat sentuhan dan gerakan. Selanjutnya ada talamus. Sebelum diterima area sensorik cerebrum, semua rangsangan akan diproses terlebih dahulu oleh talamus. Hanya rangsangan penciuman saja yang tidak diterima oleh talamus tersebut. Selanjutnya ada hipotalamus, bagian yang berfungsi mengatur suhu tubuh, selera makan, dan tingkah laku. Selain itu, hipotalamus juga mengontrol kelenjar pituitari. Fungsi lainnya mengatur suhu dan kandungan air dalam darah, kemudian juga mengkoordinasi aktivitas yang terkait emosi. Selanjutnya ada kelenjar pituitari, yaitu kelenjar hormon yang berperan dalam mengontrol kelenjar-kelenjar hormon lainnya, seperti kelenjar tiroid, kelenjar adrenalin, dan pankreas. Yang terakhir ada kelenjar pineal, berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan ngantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Selanjutnya ada mesencephalon atau otak tengah. Otak tengah ini atau mesencephalon adalah bagian superior dan paling kecil dari 3 bagian di batang otak. Bertindak sebagai saluran antara otak depan atau diencephalon di bagian atas dengan pons dan cerebellum di bagian bawah. Ukurannya itu sekitar 1,5 sampai 2 cm. Nah, di mesencephalon ini berfungsi sebagai stasiun relay untuk informasi pendengaran terdapat di inferior colliculi dan penglihatan superior colliculi, atau mengontrol berbagai fungsi penting seperti sistem visual dan pendengaran serta gerakan mata. Bagian otak ini menerima suplai darah dari darah arteri basilar dan cabang-cabangnya termasuk arteri cerebral posterior dan arteri cerebral superior. Midbrain atau otak tengah ini juga dilengkapi dengan 2 saraf kranial, yakni saraf okulomotor, saraf kranial ketiga, dan saraf troklear, saraf kranial keempat. Beberapa bagian dari otak tengah yang disebut nukleus merah, red nucleus, dan substantia nigra berfungsi dalam mengontrol gerakan badan. Substansia nigra yang berwarna gelap berisi banyak neuron yang memproduksi dopamin. Pada umumnya, berkurangnya neuron di substansia nigra menyebabkan terjadinya penyakit Parkinson. Otak tengah juga bagian awal dari batang otak. Otak tersebut terdiri dari tektum dan tegmentum. Kedua bagian ini juga berfungsi dalam penglihatan, pendengaran, pergerakan mata, dan gerakan tubuh lainnya. Struktur dan bagian-bagian otak itu yang pertama ada tegmentum. Tegmentum adalah suatu jaringan multisinapsis. Jaringan tersebut terlibat dalam sistem homeostatis atau keseimbangan, serta juga lintasan refleks tubuh. Permukaan anterior midbrain yang mengandung banyak struktur termasuk formasi retikuler, materi periaqueductal gray atau PAG, inti saraf kranial tertentu, jalur saraf sensorik dan motorik, atau saluran kortikospinal dan spinotalamik, nukleus merah, substantia nigra, dan daerah tegmental ventral atau VTA. Yang kedua ada tektum, yaitu permukaan posterior midbrain berisi corpora quadrigemina yang berisi kelompok saraf yang disebut colliculus superior dan inferior. Pada wilayah ini terdapat sel saraf colliculus superior yang berperan untuk mengatur gerakan mata dan aktivitas otot leher. Kemudian ada juga saraf colliculus inferior yang bertanggung jawab untuk memproses sinyal pendengaran sebelum disalurkan melalui talamus dan akhirnya ke korteks pendengaran primer di lobus temporal. Lalu yang terakhir ada pendiculus cerebri. Bagian ini terdiri dari jaras-jaras descenden berupa tractus corticospinal, tractus corticonuklearis, dan tractus corticopontin.
Fungsi pendulculus cerebri atau cerebral pendulcle adalah sebagai jalan utama yang membawa dan mengantarkan sinyal dari bagian terluar tubuh ke bagian lain sistem saraf pusat. Selain itu, bagian otak tengah ini juga berperan penting dalam koordinasi gerak tubuh. Ya, selanjutnya ada rhombencephalon atau otot belakang. Lanjut. Ya, otot belakang ini berperan penting dalam mengatur pernapasan dan koordinasi gerak tubuh. Otot belakang ini terdiri dari cerebellum atau otot kecil, pons varoli, dan medulla oblongata. Nah, cerebellum atau otak kecil berfungsi untuk mengkoordinasi otot-otot rangka, mempertahankan keseimbangan tubuh, dan mengontrol gerakan, serta menjaga sikap tubuh. Tempatnya itu ada di bawah lobus occipital, dan cerebellum ini berhubungan dengan pons dan medulla oblongata. Yang kedua ada pons varoli. Pons varoli ini ada di bawah mesencephalon dan atau di atas medulla oblongata. Pons ini berfungsi untuk menyampaikan sinyal dari cerebrum ke cerebellum sebagai jalur banyak serabut saraf dan berfungsi untuk mengontrol pernapasan. Lalu ada medulla oblongata. Medulla oblongata ini berada di bawah pons yang menghubungkan pons dengan sumsum tulang belakang. Medulla oblongata ini berfungsi untuk mengendalikan denyut jantung, kecepatan bernapas, aliran darah dalam pembuluh. Selanjutnya ada anatomi pembuluh darah, arkus aorta, dan cabang-cabangnya. Aorta berasal dari jantung membentuk ascending aorta anterior ke arah trakea dan bercabang 3. A brachiocephalic, A carotis communis kiri, dan A subclavia kiri. A brachiocephalic bercabang menjadi A carotis communis kanan dan A subclavia kanan. A vertebral kanan berasal dari A subclavia kanan. A vertebral kiri berasal langsung dari aorta sebagai arteri ya, bukan A. Oh, A itu kan maksudnya arteri. Singkatannya. Ya, dari arteri. Arteri vertebral kiri berasal langsung dari aorta sebanyak 5% kasus. Arteri vertebral. Arteri vertebral masuk ke foramen transversum dari vertebral cervical di C6 sampai C2, kemudian masuk ke foramen magnum. Arteri vertebral kiri dominan dan bertanggung jawab untuk aliran darah di posterior. Arteri vertebral kanan dominan pada 20% kasus. Terdapat anastomosis pada multilevels dengan arteri karotid eksternal. Tirocervical trunk dan costocervical trunk arteri vertebral arteries menembus diameter pada level foramen magnum dan bersatu membentuk arteri basilar. Arteri posterior inferior cerebellar merupakan cabang terbesar dari arteri vertebral dan berasal dari cabang proksimal arteri basilar. Selanjutnya arteri carotis communis. Arteri carotis communis berjalan dengan fibrous carotid sheath bersama vena jugularis interna, nervus vagus. Terminal arteri carotis communis melebar dan membentuk bulbus carotis dan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Biasanya setinggi antara vertebra cervical 3 dan 5, 80% kasus. Kadang-kadang setinggi C1 sampai 2 dan C5 sampai 6, 13% kasus.
Selanjutnya arteri karotis eksterna berasal dari bifurcatio arteri karotis communis di leher dan menyuplai aliran ke wajah, kulit kepala dan durameter, dan mempunyai potensial membentuk kolateral ke parenkim otak dan orbita. Berjalan anterolateral sepanjang dinding paringeal, percabangan arteri karotis eksterna mempunyai banyak variasi. Anomali arteri karotis eksterna yang sejati jarang terjadi. Arteri karotis eksterna dibagi 3 segmen. Yang pertama ada segmen servikal bawah, selanjutnya tengah atau sudut mandibular, dan atas atau area kelenjar karotis. Pembagian lain yaitu segmen depan dan belakang. Cabang segmen depan, arteri superior tiroid, arteri lingual, arteri maxillaris interna, dan arteri facial. Cabang segmen belakang, arteri ascending pharyngeal, arteri occipital, arteri posterior auricular, dan arteri temporal superficial. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Bu, baik. Jelas, Neng. Yang lain gimana? Ya, Dengar nggak baik. suara? Jelas. Baik, Ibu. Yang selanjutnya yaitu arteri karotis interna. Secara embriologi, arteri karotis interna terbentuk dari arcus aorta primitif cabang ketiga. Arteri karotis interna masuk ke rongga otak melalui karotid kanal di depan jugular bulb dan di belakang tuba eustachi. Segmen terus memberi cabang A. Karotikotimpani, arteri Vidian dan cabang periosteal. Kemudian berjalan ke arah dan menembus dura mater dan masuk ke sinus cavernosus. Arteri karotis interna dibagi menjadi 4 segmen, yaitu segmen C1 yaitu cervical atau ekstrakranial, berasal dari percabangan arteri karotis communis, berjalan ke atas. Segmen intrakranial terbagi atas, segmen C2 atau petrosus melalui karotid kanal dan masuk ke sinus cavernosus. Panjangnya yaitu sekitar 25-35 mm, segmen C3 atau cavernosus dari sinus cavernosus berakhir saat menembus dura mater, panjangnya yaitu 39 mm. Segmen C4 atau supraclonoid dimulai saat keluar dari cincin dural dan masuk melalui rongga subarachnoid dan berakhir pada percabangan arteri cerebri media dan anterior. Lalu segmen C3 memberi 3 percabangan, yaitu yang pertama A. Posterior trunk atau meningohypophyseal trunk, arteri tentorial atau of Bernasconi and Casinori, memberi supply ke tentorium, arteri inferior hypophyseal memberi supply ke kapsula pituitari posterior, dan arteri dorsal menial menyuplai saraf, abdusen, dan clivus. Lalu yang B. Lateral trunk atau inferior cavernous sinus memberi supply ke sinus cavernous inferolateral. Lalu yang C, media trunk atau McConnell's capsular memberi supply kapsula anterior dan inferior pituitari pada 28% populasi. Nah, yaitu arteri communicans anterior. Arteri communicans anterior membentuk daerah anterior circular villus, rute kritikal untuk aliran kolateral antara hemisfer cerebri. Panjangnya yaitu sekitar 0,1 sampai 3 mm. Variasi yang bisa terjadi berupa hipoplasi, aplastik, fenestrasi, dan kompleks asigos. Lalu arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior terdiri dari 4 segmen, yaitu dari A1 sampai A3. Segmen A1 atau precommunicating dari bifurcatio arteri karotis interna ke arteri communicans di bawah visura interhemisfer. Panjangnya sekitar 7 sampai 18 mm. Segmen A1 memberi percabangan arteri forehead, memberi supply nervus opticus, chiasm inferior, hypothalamus, septum pellicidum, anterior commissura, fornix, dan corpus striatum. Lalu, segmen A2 yaitu arah cervical dari arteri communicans anterior ke divisi arteri perikalosal dan kalosomarginal. Lalu segmen A3, semua cabang dari arteri cerebri anterior, daerah distal, arteri perikalosal, dan kalosomarginal.
Lalu ada arteri cerebri media. Arteri cerebri media terdiri dari 4 segmen. Satu yaitu media 1 dari terminal arteri karotis interna ke bifurkasio atau trifurkasio disebut segmen horizontal. Panjangnya yaitu 15-30 mm dan diameternya 2,5 meter. Secara keseluruhan memberi percabangan 5-17 arteri lenticulostriata yang memperdarahi globus pallidus, putamen, kapsula internal, corona radiata, dan nucleus caudatus. Lalu media 2 dari bifurkasio MC2 ke sulcus sirkular insula disebut segmen insular. Lalu yang media ketiga dari sulcus sirkular ke superficial fissura sylvie disebut segmen operkular. Lalu yang terakhir dari media 4 yaitu cabang kortikal terdiri dari temporopular, frontobasal, operkulofrontal, prasentral, postcentral, posterior parietal, angular, anterior temporal, middle temporal, dan posterior temporal arteri. Lalu nih, arteri cerebri posterior terdiri dari 4 segmen, yaitu posterior 1 dari arteri basilar bifurkasio ke persimpangan dengan arteri posterior. Lalu yang posterior kedua dari arteri posterior ke posterior aspek dari midbrain. Lalu yang posterior 3 dari posterior aspek midbrain fissura calcarina. Dan posterior yang keempat yaitu cabang terminal di sebelah belakang dari batas calcarina. Selanjutnya ada sistem limbik. Sistem limbik adalah keseluruhan lintasan neuronal yang mengatur tingkah laku, emosional, dan dorongan motivasional. Sistem limbik terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak. Sistem limbik akan menerima informasi dari berbagai area asosiasi di korteks cerebri, dan sinyal ini melalui nucleus accumbens. Fungsi dari sistem limbik adalah yang pertama, mengatur reproduksi hormon, yang kedua, mengatur perilaku dan emosi, yang ketiga, memelihara homeostatis, yang keempat, memori jangka panjang, yang kelima, perilaku seksual, dan yang keenam adalah menghasilkan perasaan. Terus ada bagian-bagian sistem limbik. Yang pertama, ada talamus. Talamus adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan menyampaikan informasi dari indera. Talamus terletak di dalam batang otak dan merupakan jalur informasi ke dalam otak. Yang kedua, ada hipotalamus. Adalah bagian penting pada sistem limbik yang bertanggung jawab untuk memproduksi beberapa pembawa pesan kimiawi, yaitu hormon. Hormon ini mengatur kadar air dalam tubuh, siklus tidur, suhu tubuh, dan asupan makanan. Hipotalamus terletak di bawah talamus. Yang ketiga ada amigdala, merupakan pusat ingatan emosi. Letaknya berada di sisi hipokampus, salah satu dari kelompok berbentuk almond. Jadi amigdala itu ada 2 ya guys. Terus sel-sel saraf pada temporal atau sisi lobus dari otak besar. Kedua amigdala bertanggung jawab untuk mempersiapkan tubuh untuk situasi darurat seperti sedang kaget dan untuk menyimpan kenangan peristiwa untuk masa depan. Terus yang keempat ada hipokampus, bagian lain dari lobus temporal yang bertanggung jawab untuk mengubah kenangan jangka pendek ke memori jangka panjang. Hipokampus ini diperkirakan bekerja dengan amigdala untuk menyimpan memori. Jika terjadi kerusakan pada hipokampus, dapat menyebabkan amnesia. Yang kelima, ada korteks limbik. Adalah bagian dari sistem limbik yang menghasilkan banyak sekali pengaturan emosi untuk mengaktifkan area otak lain ke dalam suatu aksi. Selain itu, bertanggung jawab untuk menciptakan perasaan bahagia. Studi pencitraan menunjukkan bahwa respon bahagia berasal dari korteks limbik. Selanjutnya, gangguan pada otak. Bisa di next.
Jenis-jenis gangguan pada otak. Yang pertama cedera otak. Contoh cedera otak meliputi hematoma pembukaan darah memar atau memar pada jaringan otak, edema cerebral, atau pembekakan di dalam tengkorak gegar otak. Gejala yang biasa dirasakan saat terjadi cedera otak bisa berupa mual, muntah, kesulitan berbicara, pendarahan telinga, kelumpuhan, dan hilang ingatan. Yang kedua, tumor otak. Gejala yang biasa dialami pada penderita tumor, sakit kepala, kejang, kemutan di lengan atau kaki, mual muntah, perubahan kepribadian, koordinasi tubuh. Yang ketiga, penyakit neurodegeneratif. Penyakit neurodegeneratif dapat menyebabkan kerusakan permanen, sehingga gejalanya cenderung memburuk seiring perkembangan penyakit. Yang keempat, gangguan mental. Gangguan mental yang sering terjadi antara lain depresi, kegelisahan, gangguan bipolar, gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya, contoh penyakit pada otak. Mati otak atau brain death mengacu kepada kondisi tiadanya distribusi darah dan oksigen ke otak yang menyebabkan seluruh sistem otak termasuk batang otak, saraf, dan bagian-bagian otak lain yang mengatur aktivitas-aktivitas penghidupan seperti pernapasan dan denyut jantung, tidak lagi bekerja dengan sempurna dan keseluruhan. Cedera otak yang menyebabkan bengkak otak, pendarahan otak yang pasrah terjadi secara spontan, otak bengkak yang parah karena diserang jangkitan kuman, stroke yang akut ataupun stroke. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari teman-temannya? Halo, yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain ikut hadir di sini kan? Halo. Hadir, Bu. Sudah cukup jelas semuanya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya nih. Oke, tadi yang dijelaskan oleh temannya sudah sangat bagus ya. Kita apresiasi dan berikan terima kasih pada kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya pada hari ini. Betul, tidak ada yang mau ditanyakan nih? Halo, yang lain nggak ada suaranya nih? Pada kemana ya? Halo? Hadir, Bu. Hadir ya. Oke, coba tadi kalau saya ulang, apa sih sebetulnya fungsi dari otak besar atau cerebrum? Coba saya minta jelaskan kembali. Cynthia Indah. Nggak usah dilihat di slide-nya close aja. Nggak usah digerakkan lagi slide-nya. Silakan Cynthia Indah ada? Cynthia Indah Trianto Putri. Ya, Bu, izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Apa fungsinya? Fungsi dari cerebrum atau otak besar itu sebagai mengendalikan mental, tingkah laku, pikiran, kesadaran, dan kemauan kita, Bu. Oke, ya. Betul ya, temennya ya. Yang lain gimana? Ada yang mau ditambahkan? Tadi mengendalikan mental, kamu sampaikan ya, kemudian tingkah laku, terus kemudian pikiran, kesadaran, kemauan, kecerdasan ya, kemampuan berbicara dan bahasa. Dan antara otak kiri dengan otak kanan ya, itu ada celah yang memisahkan, namanya apa? Siapa yang tahu yang memisahkan hemisfer kiri dengan kanan? Apa namanya? Eis Fauzia.
Halo, Ois Fauzia. Ada Ois Fauzia? Bu. Ya, sayang apa? Apa namanya? Visura, Bu. Hemisfer kiri dengan kanan dipisahkan oleh apa namanya? Ada celah di situ. Kalau pada perempuan itu ukurannya biasanya 20-30% lebih besar lebih tebal dibandingkan dengan laki-laki. Namanya apa? Oke, Wis. Oke. Mungkin bisa dibantu Fairuza Adiba. Fairuza Adiba namanya apa? Ya, Bu. Halo, Fairuza. Iya nih. Apa namanya? Izin menjawab. Ya. Corpus callosum, Bu. Oh ya, betul sekali ya. Jadi ada namanya corpus callosum. Corpus callosum itu dialah yang menghubungkan antara otak kiri dengan otak kanan. Ya, dia itu terlibat dalam fungsi tubuh, termasuk di dalamnya adalah untuk komunikasi antar belahan otak, terus kemudian gerakan mata dan penglihatan, menjaga keseimbangan, gairah dan perhatian, kemudian lokalisasi taktil ya, itu fungsi-fungsi dari corpus callosum. Dan corpus callosum ini mengandung hampir 200 juta akson. Ya, jadi apa namanya, corpus callosum ini penting sekali fungsinya ya. Dan pada perempuan itu ternyata 20-30% lebih tebal dibandingkan dengan laki corpus callosumnya. Makanya kalau perempuan itu kan bisa multitasking. Saat melakukan, misalnya kayak sekarang belajar nih, lagi belajar pikirannya itu bisa kemana-mana. Mikirin misalnya, oh iya cucian belum diangkat. Terus kemudian, oh iya, tadi nyapu belum selesai nih. Terus kemudian mikirin yang lain lagi. Kalau ibu-ibu juga kayak gitu ya. Nah, kalau laki-laki nggak bisa tuh. Laki-laki kalau udah mengerjakan satu pekerjaan, dia akan fokus di situ. Tidak bisa memikirkan yang lain. Yang lainnya jadi neglected, ya, jadi terabaikan. Ya, kenapa? Karena kodratnya tadi memang seperti itu gitu ya. Secara fisiologis, korpus kalosum kita lebih tebal dibandingkan dengan laki-laki. Jadi fungsinya tuh sangat ini ya, sangat penting terutama untuk komunikasi antar belahan otak tadi. Ya, kemudian beban gairah dan perhatian. Makanya laki-laki kan, kalau laki-laki nggak perhatian tuh ya memang wajar gitu, karena korpus kalosumnya juga tipis dibandingkan dengan kita. Ya, jadi jangan terlalu banyak menuntut laki-laki. Memang beda. Ya, makanya ciptakan laki-laki perempuan berbeda ya untuk saling melengkapi di situ. Jadi ke mana-mana nih ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah membahas tentang apa namanya, cerebrum ya, atau otak besar. Sekarang pembagian otak besar ya. Tadi terdiri dari lobus apa saja? Siapa yang bisa menjelaskan? Lobus-lobus yang ada di otak besar, ada lobus apa saja? Coba dijelaskan. Interupsi, Bu. Oke, saya. Oke, Zaid ya, Zaid Zidan Rizky, silakan Zaid. Apa saja lobus-lobusnya? Ya Bu, izin menjawab. Untuk Iya, silakan. lobus di cerebrum itu atau otak besar ada 4 Bu pembagiannya, 4 lobus. Lobus yang Ada apa saja? Nah, itu ada lobus frontalis. Dia pusat keseimbangan, berpikir, dan bisa disebut juga 4 asosiasi. Oke, dan yang kedua ada lobus parietal. Di lobus parietal ini sepaham saya mengatur menjadi pusat dari pengaturan beberapa sistem indera seperti
penciuman juga masuk di sana dan beberapa indera lain. Dan yang satu lagi, yang ketiga itu ada lobus temporalis. Dia fokus juga di sistem indera, tapi lebih spesifik yang saya paham ada untuk sistem pendengaran. Dan yang lobus terakhir ada di bagian belakang daripada cerebrum, itu ada lobus occipitalis, dan ini fungsinya sebagai pusat penglihatan atau visual. Letaknya dekat dengan cerebrum, Bu. Udah semua ya? Jadi ada 4 lobus, betul ya, Zaid, luar biasa. Terima kasih Zaid. Ya, jadi kalau tadi dijelaskan oleh Zaid, saya ulang lagi ya. Jadi mungkin saya tambahkan saja yang tadi dijelaskan oleh temannya, dan Zaid itu benar sekali ya. Jadi ada lobus frontal. Tadi yang disampaikan itu fungsinya dia untuk pusat berpikir ya. Tadi temannya menyampaikan ya. Sesungguhnya selain untuk pusat berpikir, si lobus frontal juga di sana ada namanya area Broca ya. Area Broca pernah dengar? Halo? Halo? Maaf, belum pernah, Bu. Iya? Bu. Halo? Oh iya. Belum pernah, Ya. Bu. Oh, oke. Ya, area Broca itu jadi dia adalah dia letaknya itu ada di gyrus frontalis superior ya, pada lobus frontal cerebri ini ya. Dia fungsinya itu untuk proses bahasa ya. Dia yang mengatur kemampuan pemahaman berbicara dan kalau terjadi gangguan bicara, afasia motorik. Halo, kedengeran? Kalau afasia motorik, kalau terjadi gangguan pada area Broca ini, jenis gangguannya adalah afasia motorik. Afasia motorik itu apa, Bu? Afasia motorik itu dia sebetulnya paham gitu ya tentang apa yang dibicarakan gitu, tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan gitu ya, untuk mengucapkan, melafalkan kata bahasa. Nah, itu namanya afasia motorik ya, atau afasia Broca ya. Jadi pada area Broca ini kerusakannya. Broca itu letaknya ada di mana tadi? Di gyrus apa? Superior. Gyrus frontalis superior. Ya, di lobus frontalis. Nah, nanti berbeda lagi, ada namanya area Wernicke. Ya, jadi tambahannya. Seperti yang temannya sampaikan tadi, untuk area Wernicke. Pernah dengar nggak area Wernicke nih? Halo? Belum. Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Waduh, kasihan sekali nih nggak tahu area Wernicke. Bukannya sudah ini ya, anatomi 1 kemarin? Halo? Iya, Bu. Coba siapa yang tahu area Wernicke? Nanti ada ini, ada hadiah untuk tambahan bonus nilai dari saya. Ada di manakah area Wernicke? Bedanya dengan yang tadi, yang area Broca fungsinya juga untuk apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Izin Oke, menjawab, area Bu. Wernicke itu, ya Maaf jika silakan. jawabannya salah ya, Bu. Izin menjawab, yaitu area Wernicke itu Indah, silakan. dia yang berada di bagian otak manusia, korteks otak besar, Bu. Di gyrus, di lobus posterior kiri, Bu. Temporalis, yes itu, Bu. Oke. Maaf ya Ibu kalau jawabannya kurang lengkap. Iya, betul ya. Jadi dia adanya di lobus temporal ya. Makanya tadi yang temannya sampaikan, lobus temporal itu
dia itu pusat sensorik ya, persepsi di sana ya, termasuk di dalamnya untuk pengaturan persepsi bahasa ya. Jadi kalau kelainan pada area Wernicke atau kerusakan pada area Wernicke itu akan mengakibatkan afasia sensorik ya. Dia bisa bicara tapi dia tidak mengerti apa sih yang dibicarakan gitu ya. Itu afasia sensorik ya. Hanya bisa mengucapkan tapi tidak mengerti maknanya gitu ya, tidak bisa mengerti, tidak memahami gitu ya, karena ini kan areanya sensorik. Kalau temporal itu mengaturnya lebih ke arah pusat-pusat sensorik di sana ya, termasuk nanti yang mengatur misalnya rasa dari sendi, taktil gitu ya, terus kemudian proprioseptif ya, itu diaturnya juga di lobus temporal ya. Kemudian tadi jadi saya ulang ya tambahannya untuk lobus frontal tadi, selain dia juga untuk pusat berpikir, di sana juga dia merupakan pusat penalaran, terus kemudian pusat apalagi di sana, lobus frontal. Jadi fungsi intelektual ya untuk berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, perencanaan, itu lobus frontal ya. Selain tadi ada tambahannya, ada area Broca di lobus frontal yang mengatur untuk dia pusat bahasa, tapi lebih ke motoriknya ya. Jadi makanya kalau gangguan pada area Broca nanti akan menimbulkan afasia motorik namanya ya. Kemudian selain afasia motorik, tentu saja tadi intelektualnya, proses berpikirnya gitu ya, di sana juga akan terhambat ya. Dia akan bingung menentukan kalau ada yang harus diputuskan, misalnya menghadapi suatu masalah, bingung memutuskan sesuatu harus seperti apa. Nah, itu berarti lobus frontalnya kena. Selain itu juga di sana untuk yang mengendalikan gerakan tadi seperti yang temannya sampaikan ya. Kemudian perilaku ya, memori, emosi, kepribadian ada juga di lobus frontal ya. Kemudian masuk di lobus parietal. Parietal ini yang mengendalikan tadi sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu ya, itu adanya di lobus parietal ya. Kemudian kalau lobus saya tadi sebenarnya salah ya, untuk yang tadi kita bicarakan itu lobus temporal ya. Kalau tadi sentuhan, tekanan, nyeri, suhu seperti tadi yang proprioseptif misalnya taktil ya, itu adanya di parietal ya. Kemudian kalau untuk lobus temporal ini baru nanti lebih ke pendengaran, terus kemudian bahasa, tapi bahasa lebih ke di sini ada area Wernicke, jadi lebih ke yang sensorik ya, temporal ya. Dan juga ingatan dan emosi juga masih lobus temporal. Terakhir ada lobus oksipital ya. Lobus oksipital ini adalah pusat penglihatan ya. Ini adanya di lobus oksipital ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan pada lobus oksipitalnya, maka nanti penglihatannya akan terganggu juga ya. Sekarang kita masuk ke tadi belum masuk di lapisan ya, lapisan-lapisan di otak apa saja, coba siapa yang bisa menjelaskan lapisan-lapisan otak ya. Ada aja tadi dari yang terluar sampai ke yang terdalam. Coba Nilzam Nasjid. Nilzam. Iya, Bu. Oh, Mailin mau menjawab? Iya, Bu, apa boleh? Boleh, silakan. Jadi lapisan meninges di otak itu dari yang paling luar ada dura mater,
Kemudian di lapisan keduanya itu ada arachnoid dan di lapisan yang paling dalamnya itu ada pia mater. Oke. Yang banyak mengandung pembuluh darah yang mana? Yang banyak mengandung pembuluh darah itu ada di dura mater, Ibu. Di dura mater juga banyak mengandung saraf gitu. Oke. Terus kalau arachnoid? Kalau arachnoid itu dia sifatnya lebih elastis daripada dura mater. Di sana juga banyak terkandung pembuluh darah gitu, Bu. Oke, jadi yang banyak mengandung pembuluh darah yang mana yang paling banyak? Mungkin arachnoid ya, Bu, lebih kalau lebih banyak kan di arachnoid sepemahaman saya. Yang arachnoid itu yang lapisan yang tengah ya? Iya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi ini lapisannya betul sekali ya, Melin. Terima kasih, luar biasa. Berarti menyimak ya. Ada 3, tadi ada yang dura mater, kemudian arachnoid dan pia mater. Ya, ya. Oke, jangan. Oke, untuk yang dura mater itu yang paling luar ya, dia di sana terdiri dari jaringan penghubung, pembuluh darah dan saraf ya. Kemudian kalau yang bagian tengah, lapisan tengah ini yang elastis ya, dia akan pembuluh darah. Kemudian untuk yang pia mater ini saraf dan pembuluh darahnya juga banyak juga di sini ya, dan melekat erat ke permukaan otak tadi seperti yang temannya sampaikan ya. Jadi ini lapisan-lapisannya. Kalau cairan cerebrospinal adanya di mana? Halo, cairan cerebrospinal adanya di mana? Dikeluarkan oleh siapa cairan cerebrospinal? Ayo, tadi yang temannya sampaikan. Ada di mana cairan cerebrospinal? Ya, izin menjawab, Ibu. Ya, Izin coba menjawab, maaf kalau kurang tepat. Di sekresi plexus choroid bukan, Bu? Oke, betul ya, plexus choroid ya. Dari plexus choroid nanti disalurkan ke ventricle di otak ya di sana ya. Nah ini fungsinya sangat penting sekali, makanya biasanya kalau yang infeksi pada meningen ya, pada lapisan otak itu nanti akan diambil cairan cerebrospinalnya ya, nanti akan dicek di lab, kemudian dilihat mengandung apa gitu ya. Kalau meningitis, karena meningitis itu kan ada meningitis purulenta ya, meningitis tuberkulosis. Ya ini jadi keluar Zoom nih ya. Tunggu dulu sebentar, jangan. Aduh, Mbak minta tolong, Mbak. Sama Mbak dulu sebentar ya. Kayaknya lagi ini dulu. Oke, baik, kita untuk selanjutnya apalagi yang kira-kira belum. Oke, masuk ke talamus tadi. Talamus ini tadi kenapa kok talamus di sini dijelaskan hanya rangsangan penciuman saja yang tidak diterima oleh talamus. Sementara yang lain itu untuk input sensorik yang lain itu sebelum diterima di cerebrum dia melalui tapi kalau penciuman tuh tidak. Kenapa? Ada apa dengan penciuman? Ini tadi soalnya nggak ada yang nanya nih, harusnya ada yang nanya nih, karena kan kok spesial sekali gitu loh penciuman tuh kenapa? Ada yang bisa jawab, silakan. Yang bisa jawab dapat bonus lagi. Kalau ketemu saya kasih bintang. Biasanya saya kasih stiker.
Nanti yang paling banyak stikernya diakumulasi di akhir semester. Oke, siapa yang bisa jawab? Ayo yang bisa jawab. Kalau ada perubahan, nanti dia bisa bikin protokol 1, 2, Bu. Jadi terus dipilih itu langsung tidak akan sempurna sih. Cuma nanti kalau ada perubahan, jadi enak. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kelompoknya dulu deh yang presentasi, karena kan ini kan materinya yang kalian sampaikan tadi. Silahkan coba, kenapa kok penciuman itu tidak melalui talamus? Yang asesor di prodi perawatan. Jadi dia maunya selain evaluasi diri yang kita share itu, waktu itu kan beliau waktu aset itu tanyain mana evaluasi dirinya. Halo. Kita evaluasi diri yang kita pakai kami itu saya kasih beliau ya. Selain ada evaluasi diri juga ada. Halo, untuk kelompoknya masih ada hadir di sini? Bisa bantu jawab? Kelompok yang lain juga boleh bantu jawab. Coba, kenapa? IPK-nya 3,25 kan kita gitu tuh. Ada kolom sendiri ditambahkan kode saat ini sampai berapa gitu yang lebih dari 3. Halo. Halo, Neng. Masih pada kumpul di sini kan? Masih gabung? Halo? Masih, Bu. Oke, coba silakan kelompoknya. Tapi kira-kira kalau sekarang kan kira-kira masih takut gitu ya. Mungkin bukan ditambahkan, maksudnya tinggal dikawinkan kan kalau misalnya mulai bisa diisi, mulai kriteria mana pelan-pelan. Atau dikawinkan berarti nambah kolom berarti kan nambah kolom. Ayo, siapa yang bisa jawab? Aduh, udah repot. Betul tidak nih teorinya? Dapat dari mana nih? Tambahnya sebelah mana? Kita langsung aja sekalian kalau gitu. Setuju nggak Bapak sekalian? Isian audit aja, Bu. Di audit itu ditambahkan kolom capaian. Oke, jadi mungkin bentar. Halo. Jadi nanti mau nggak mau. Di sini ya. Di sini. Halo. Ini kok sepi sekali nih, nggak ada yang jawab. Kan namanya contohnya Halo. IPK. Nah, audit ini sampai Ya, Bu. Izin coba jawab, Bu. Ya, boleh, silakan. suaranya hati karena Menurut saya kenapa cuman tidak talamus, tidak diterima oleh talamus, si indera penciumannya menerima reseptor bau dari sistem sensorisnya hidung dan ditransmisikan ke bagian lobus parietal, Bu. Jadi tidak diterima oleh talamus terlebih dahulu. Iya, kenapa? Kenapa kok dia tidak melalui itu? Kok langsung aja gitu? Betul tidak melalui talamus. Berarti evaluasinya kuantitatif gitu ya. Ya. Halo. Capaiannya desa apa khususnya. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, mungkin itu kali ya yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi cek apakah ada di data pilih dengan Betul nggak teorinya? Ayo jangan sampai salah nih nanti. terkait dengan pertanyaannya yang kemarin kan tanya dan dia tentang evaluasi diri kita tambahkan kolom kuantitatif di sebelah kolom. Kalau ini mah nggak apa-apa nanti ini kita bisa tambahkan di akhir kali ya Bu Ade ya. Jadi
yang itu kan nanti evaluasi diri kan saat kita Ada yang bisa jawab? Temennya yang lain? nambahkan kolom gimana? Sekali sudah nambahkan kolomnya ya. Evaluasi diri. Ibu, Ya, silakan. maaf Bu, saya kan nyari ya Bu. Terus gak nemu-nemu Bu. Enggak, ini kemarin dapat dari mana? Ya, saya nggak tahu Bu, karena bukan saya kelompok Bu. Ya, yang kelompoknya makanya saya tanya nih. RPN, RPP, dan kalimat-kalimat itu nanti gimana? Bila aja lu salah satu aja apa gimana? Iya, makin aja mah. Karena kan masih ada tuh. Oke, bisa dijelaskan kelompoknya? Masih ada yang menanyakan tentang, padahal sudah sepakat RPS aja sudah. Masih ada yang menanyakan ada RPS, ada RPP juga. Kemudian kalau untuk misalnya untuk proses pembelajaran itu sebetulnya maknanya sama, cuman penyebutannya aja berbeda. Misalnya kalau di prodi D3 itu kita adanya. Oke, sambil nunggu kelompoknya, nanti kita bahas dulu yang lain. Kalau di perawatan misalnya agenda kelas, misalnya mungkin di tapi sebetulnya isinya. Ini aroma ini sekarang ini untuk penciuman ini soalnya sangat penting sekali ya. Udah mulai banyak apa namanya diteliti sekarang ya. Jadi bahkan ada penelitian sekarang tentang aroma dalam kehidupan sehari-hari. Bau diterima dengan konteks yang kaya dan berarti, dan apa yang kita cium adalah apa yang kita harapkan berdasarkan informasi visual dan atau kontekstual. Biasanya bau itu disajikan untuk mendukung atau mengkonfirmasi identifikasi objek. Ya, bau itu mempunyai peran yang sangat kuat. Ini saya perlu bahas karena nanti ada hubungannya dengan ini apa namanya penelitian terhadap pasien-pasien yang memang mengalami gangguan memori, ya. Nah, bau mempengaruhi kita pada tingkat fisik, psikologis, dan sosial. Untuk sebagian besar aroma yang mengelilingi kita tanpa sadar menyadari pentingnya aroma untuk kita. Bau itu dapat membangkitkan tanggapan emosional yang kuat. Sebuah aroma yang terkait dengan pengalaman yang baik dapat membawa kegembiraan dengan cepat. Aroma tidak menyenangkan dapat membuat memori kita menjadi buruk. Nah, responden pada sebuah survei mencatat bahwa kebanyakan aroma yang dihirup, baik suka maupun tidak suka, didasarkan pada asosiasi emosi. Asosiasi tersebut dapat cukup kuat untuk membuat aroma yang umumnya akan diberi label menyenangkan, tidak menyenangkan, dan yang umumnya akan dianggap wangi yang tidak menyenangkan bagi individu tertentu. Aroma atau bau-bauan biasanya tersedia dalam berbagai bentuk seperti minyak, serbuk kering, atau serbuk dupa. Nah, ini kekuatan bau untuk membuka memori manusia dinyatakan kurangnya literatur dan anekdoti yang kurang didokumentasikan oleh ilmu pengetahuan. Nah, bau ini mungkin lebih dari rangsang lainnya. Secara luas diyakini untuk membangkitkan pengalaman hidup masa lalu dan kompleks. Ya, di sini bau-bauan ternyata apa namanya? Hampir semua bahan kimia yang dapat dideteksi manusia adalah senyawa organik, yang berarti bahwa kimia tersebut berasal dari makhluk hidup. Nah, ini dijelaskan hidung kita adalah alat yang berguna untuk pemantauan kualitas tanaman dan hewan yang kita perlukan. Kemudian, meskipun individu hanya bisa mencium bau senyawa yang berasal dari makhluk hidup, kimiawi telah lama dikenal dengan cara membuat senyawa organik dalam tabung reaksi ya sekarang itu. Ya, tunggu dulu sebentar. Menurut teori stereochemical, molekul kompleks yang bertanggung jawab untuk masing-masing bau primer memiliki bentuk khusus yang akan cocok menjadi satu jenis sel reseptor ketika bentuk molekul tertentu akan menyajikan reseptor penciuman yang sesuai yang mengirim pesan unik ke otak. Stimulus bertanggung jawab untuk menguji dan mencium yang berada di ambang menjadi berasimilasi ke dalam tubuh.
Itulah sebabnya indera ini sering dipandang sebagai gatekeeper yang berfungsi untuk mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan oleh tubuh untuk kelangsungan hidup dan karena harus dikonsumsi dan untuk mendeteksi hal-hal yang karenanya harus ditolak. Jadi perannya sangat penting sebagai faktor dari solusi berbahaya. Ya, nah fungsi gatekeeper dari rasa dan bau dibantu oleh komponen afektif yang besar atau emosional karena hal-hal yang buruk bagi kita sering terasa atau berbau tidak enak dan hal-hal yang baik bagi kita umumnya terasa atau berbau yang enak selain menetapkan pengaruh baik atau buruk. Jadi mencium bau yang terkait dengan tempat, masa lalu atau peristiwa dapat ingatan yang pada gilirannya dapat menciptakan reaksi emosional. Jadi penelitian sekarang untuk orang-orang yang mengalami gangguan memori seperti demensia, Alzheimer untuk membangkitkan memorinya ya pada masa lalu. Jadi dia diberikan stimulus melalui penciuman ya, bau berupa wangi-wangian yang menyenangkan tadi ya, dan itu terbukti memang bisa membangkitkan memorinya yang sudah hilang itu ya. Jadi bisa mengingatkan terhadap objek tertentu gitu ya. Ini si penciuman ini, dan penciuman itu ternyata dia juga tidak memiliki mielin ya. Itu kekhasannya, makanya tadi dia bisa langsung ke korteks cerebri ya, tidak melalui talamus dulu, yaitu kelebihan dari si penciuman ya. Kemudian untuk penciuman ini sendiri juga nanti mungkin kalian perlu pelajari lebih dalam ya, karena memang prosesnya itu agak kompleks ya dibandingkan dengan indera-indera yang lain ya, jadi tidak serta-merta seperti yang tadi dijelaskan oleh temannya ya untuk penciuman. Oke. Mati ya, itu ya punya Umi ya, itu lagi. Mbak tolong diambil Mbak. Itu Umi lagi ini dulu, lagi pelatih dulu. Nggak boleh. Waduh. Teleponnya di mana? Sama Mbak dulu Gi, sama Mbak. Oke, kita lanjutkan lagi. Terkait tadi yang perlu dibahas lagi. Oke. Nah, sekarang Mas di arteri, pembuluh darah mensuplai ke otak. Siapa yang bisa menjelaskan? Secara garis besar, arteri yang mensuplai darah ke otak itu terdiri dari berapa? Siapa yang bisa menjawab? Secara garis besarnya dulu. Ada berapa arterinya? Ya, nanti kalau ada ya. Halo? Halo? Neng, bisa dijelaskan kembali? Untuk, coba saya minta Rahma Widianti. Coba jelaskan. Tadi arteri yang besarnya terdiri dari berapa cabang arteri? Ada berapa supply? Arterinya. Ya, silakan. Ada 8. Ya. Oke, suplai arteri utama ke otak secara garis besar itu sebetulnya hanya ada 2 ya. Jadi 2 arteri ya, arteri karotis utama beserta percabangannya. Kalau tadi yang diceritakan oleh temannya itu karotis yang percabangannya ya. Terus kemudian itu dia disebut sebagai sirkulasi anterior. Sementara 2 arteri vertebral itu bergabung membentuk arteri basilaris yang disebut sebagai sirkulasi posterior. Jadi sesungguhnya secara garis besar suplai
apa namanya, darah ke otak itu hanya ada 2, ya. Jadi ada sirkulasi anterior, ada sirkulasi posterior. Sirkulasi anterior tadi melalui 2 arteri karotis utama dan percabangannya, terus kemudian untuk yang posterior melalui 2 arteri vertebral, ya, yang bergabung tadi membentuk arteri basilaris, ya, itu. Dan saya apresiasi sekali ini untuk arterinya, ini sangat lengkap, bisa dibaca kembali untuk teman-temannya yang lain. Karena sesungguhnya nanti kalau terjadi, ini kan pada gangguan pada otak ini kalian belum membahas gangguan yang diakibatkan oleh adanya gangguan pada pembuluh darahnya, ya. Karena kayak pasien stroke itu kan gangguannya pada pembuluh darah, ya, CVD, ya, cerebrovascular disease, ya. Jadi pada otaknya yang mengalami gangguan di sini, ya. Karena apa? Karena pecah misalnya pembuluh darah otaknya, atau disebut dengan CVD hemorrhagic atau stroke hemorrhagic. Nah, yang tidak pecah pembuluh darah otaknya seperti diakibatkan oleh arteriosklerosis atau misalnya hiperkolesterolemi, hiperlipidemi. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya stroke ischemic, ya. Nah, ini kalau kalian tahu percabangan dan dia mensuplai darah ke bagian mana saja, maka kalian akan tahu, oh iya, ini berarti kalau kelainannya ada di sini, berarti arteri mana sih yang mengalami gangguan, gitu ya. Karena ini sangat detail nih, temannya sudah menjelaskan, ya. Seperti di sini kalau percabangan arteri cerebri anterior di sini. Coba di sini dijelaskan oleh teman, dia memberikan percabangan arteri perforate, supply-nya kemana? Nervus opticus. Sehingga kalau nanti ada gangguan pada nervus opticusnya, berarti kemungkinan yang mengalami pecah pembuluh darah, yang pembuluh darah mana? Oh ya, arteri cerebri anterior, ya. Nanti saat ujian juga akan saya tanyakan seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada soal kasus gitu ya, hipotalamusnya yang terganggu gitu ya, terus kemudian korpus triatumnya yang mengalami masalah, berarti arteri cabang yang mengalami gangguan atau masalah gitu ya, oh ya, arteri cerebri anterior. Ya, ini yang harus kalian baca. Ya, saya kasih kisi-kisinya sekalian, termasuk yang tadi yang saya sebutkan. Itu nanti keluar pas pada saat ujian. Ya, terus kemudian kalau arteri karotis interna, dia mensuplai wilayah mana? Coba, siapa yang bisa jawab? Arteri karotis interna. Halo, Neng? Halo? Ini masih ada nggak sih? Halo? Masih ada orang kah? Halo, Neng? Ibu. Masih, Bu. Kalau ditanya minimal reaksi ya, respon. Soalnya ini kan online, saya bingung. Ini sebetulnya masih ada apa enggak sih orangnya? Ada di sini, tapi kan yang lain kan bisa saja. Coba, kalau arteri karotis interna mempersarapi apa? Halo? Arteri karotis interna.
Ya, tadi belum dijelaskan berarti oleh temannya ya. Jadi arteri karotis interna itu memasok darah ke otak dan mata di daerah ipsilateral. Ya. Ingat tadi arteri karotis interna memasok darah ke otak dan mata di daerah ipsilateral. Segmennya dari arteri karotis interna ada petrus, cavernosus, dan supralinoid. Ya, ini nanti secara umum luas area yang disuplai oleh arteri tertentu menggambarkan diameter arteri cerebral tersebut. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada arteri apa lagi? Arteri karotis eksterna mempersapi apa? Daerah mana? Halo, ini kan ada leher dan wajah, bukan Bu? Ya, ya. Nanti saya kasih ada videonya ya, supaya kalian tahu, bisa membayangkan sebetulnya arteri arteri ini letaknya ada di mana, ada videonya. Nanti saya kirim ke temennya ya. Jadi kalau arteri karotis interna tadi mensuplai aliran wajah tadi ya. Terus kemudian kulit kepala dan dura mata. Ya. Nah ini untuk arterinya itu letak-letaknya itu harus tahu nanti ya. Dan harus hati-hati ya. Ini kan daerah apalagi arteri vertebra basiler ya, itu kan ada di daerah sekitar tengkuk kita ini ya, di bawah di daerah sekitar vertebra ya, antara oksiput dengan vertebra di situ. Makanya nanti kalau misalnya kalian bercanda tuh harus hati-hati ya. Makanya kalau ada di bela diri itu suka di yang menjadi sasaran tuh daerah tengkuk ya, karena di situ ada arteri vertebra basilaris itu tadi ya, yang kalau misalnya kena ya udah itu bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan ya. Terus kemudian di sana juga kan ada batang otak ya, itu juga harus hati-hati, makanya bisa menyebabkan ketidaksadaran jika wilayah tersebut terkena ya. Oke, terus kemudian ada arteri apa lagi yang belum? Sudah semua ya? Arteri komunis anterior tadi sudah, kemudian arteri cerebri anterior. Ya, itu percabangannya, terus kemudian untuk ininya juga suplainya harus diingat nanti keluar saat ujian ya. Kemudian semua area otak itu sebetulnya disuplai oleh cabang utama dari arteri karotis interna ya, memiliki sirkulasi kolateral yang baik kecuali area yang dipasok oleh media cerebri arteri atau MCA tadi. Jadi sesungguhnya seluruh area otak itu disuplainya adalah oleh arteri karotis interna ya, cabang utamanya ya dari arteri karotis interna ya, kecuali area-area yang memang dipersarapi oleh MCA. Area mana yang dipersarapi oleh MCA tadi ada dijelaskan nggak sama temannya? Halo? Medial cerebral artery. Halo, Neng? Halo? Halo? Ini orangnya masih ada nggak sih? Iya, Bu. Halo, Neng? Iya. Kalau MCA itu mempersarapi mana saja, mensuplai wilayah mana saja? Halo?
Mensuplai darah mana? Karena MCA ini dia justru yang sangat rentan mengalami ischemik ya dibandingkan dengan yang karotis interna tadi ya. Mensuplai darah wilayah otak bagian mana? Di kanan dan kiri, Bu. Ya. Otak kanan dan kiri. Otak kanan dan kiri. Tapi nggak tahu, Iya, Bu. Takut tepatnya salah. wilayah mana? Nggak tahu, Bu. Gimana? Ya, gimana? Izin menambahkan, Bu. Oke, silakan. Arteri cerebri media ya tadi, Bu. Iya, betul. Yaitu memperdarahi area lobus frontal, parietal, dan temporal, kecuali bagian parasagital dan medial, Bu. Oke, betul sekali ya. Jadi wilayah-wilayah tersebut yang dipersarapi oleh MCA. Nah, tadi yang saya sampaikan, MCA itu sendiri rentan mengalami ischemik. Sehingga memang kalau ada pasien stroke yang ischemik, kemungkinan yang mengalami masalah itu adalah MCA yang tadi berarti ya, lobus-lobusnya. Tadi lobus frontal, terus kemudian parietal, terus apa lagi? Satu lagi? Aduh, lobus frontal, parietal, dan apa satu lagi, Neng, tadi? Dan temporal, Bu, kecuali bagian parasagital dan medial. Ya, karena yang parasagital itu dipersarapinya oleh yang karotis interna tadi, ya. Jadi yang terutama sekali sebetulnya kalau untuk MCA ini adalah area bagian frontal dan atas, ya. Jadi frontal dan parietalnya, ya. Nah, ini makanya nanti gangguannya kalau MCA itu tergantung dari tadi wilayah-wilayah mana yang mengalami kerusakan MCA-nya, itu yang mana yang rusak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin sampai di sini sudah cukup jelas ya. Jadi pembagian-bagian otaknya itu harus dibaca kembali ya. Terus tadi kalau untuk ini kayaknya belum dibahas malah. Cerebellum itu fungsinya untuk apa cerebellum? Halo, siapa yang tahu fungsi cerebellum? Kayaknya cerebellum tadi nggak ada ya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Fungsi cerebellum itu sebagai pusat koordinasi atau keseimbangan tubuh, Bu. Oke, pusat koordinasi, terus kemudian keseimbangan tadi ya. Jadi seperti misalnya kayak kita mau ngambil minum misalnya, kita kan tidak perlu berpikir lagi ini jaraknya berapa meter atau berapa sentimeter antara tangan kita gitu ya dengan si gelas air minum tersebut gitu ya. Itu sudah si cerebellum yang mengatur sampai ke sana gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, kalau orang-orang yang mengalami gangguan pada cerebellum ya, ataksia ya namanya ya, itu sulit. Misalnya disuruh ngambil minum, itu nanti tujuannya tuh bisa minumnya tuh ada di depan gitu ya. Dia tujuannya maksudnya mau ke depan gitu ya, tapi dia nanti malah ke samping. Ya, terus kemudian tadi terkait keseimbangan pada saat jalan juga bisa menyebabkan terjadinya jatuh. Ya. Tidak seimbang, tiba-tiba jatuh gitu ya saat jalan. Maka itu harus hati-hati. Kemungkinan terjadinya ataksia ya. Terus kemudian kalau tadi medula oblongata fungsinya apa? Ya Bu, medula oblongata itu fungsinya untuk mengendalikan denyut jantung, terus kecepatan napas sama aliran darah dalam pembuluh. Oke ya, pusatnya jadi dia memang mengatur yang vital-vital di sana ya. Maka harus hati-hati dan letaknya memang ada antara sumsum tulang belakang dengan otak
kita ya di situ ya. Jadi di bagian belakang sini ya, menghubungkan pons dengan sumsum tulang belakang ya. Jadi kalau otak di atas, terus kemudian ada apa namanya, sumsum tulang belakang di bawah ya untuk vertebra di sana ya. Nah itu diantaranya ada batang otak dan termasuk medula oblongata. Jadi harus hati-hati karena dia yang mengatur denyut jantung, kemudian pernafasan di sana ya, kemudian pembuluh darah juga, sehingga kalian harus betul-betul hati-hati ya kalau bercanda dan lain-lain tuh jangan di wilayah tersebut ya. Terus kemudian oh ya, tadi ada membahas tentang hipokampus. Apa sih fungsi dari hipokampus? Hipokampus itu adanya di mana? Terus kemudian fungsinya untuk apa? Hipokampus adanya di mana? Siapa yang bisa jawab? Hipokampus letaknya ada di mana? Izin menjawab, Bu. Oh ya, silakan siapa? Perkenalkan, nama saya Fitri Opriansari. Izin menjawab, Bu. Di lobus temporal, Bu. Oke, apa betul lobus temporal atau lobus frontal? Yang lain? Dulu. Ada di mana? Lobus mana? Di lobus temporal, Bu. Ya, Bu. Oke. Di lobus temporal. Ya, pintar sekali ya. Lobus temporal. Ya, kemudian fungsinya untuk memori yang mana sih? Memori jangka panjang atau memori jangka pendek? Izin menjawab, Bu, jangka panjang. Jangka panjang, Bu. Kalau memori jangka pendek itu oleh siapa? Izin menjawab, Bu. Itu tugasnya dari amigdala, Bu. Oke, amigdala itu untuk memori jangka pendek. Sementara untuk yang jangka panjangnya adalah hipokampus ya. Dan ternyata terbukti kalau melakukan exercise lebih dari 6 bulan itu ternyata bisa meningkatkan volume dari hipokampus. Ya, jadi apa namanya saat dilakukan penelitian pada mencit ya tikus ya diberikan exercise selama 1 tahun ya 12 bulan ternyata hipokampusnya itu volumenya jadi lebih besar. Jadi makanya kalau kalian mau apa namanya daya ingatnya terutama ingatan jangka panjangnya, memori jangka panjangnya bagus, maka banyak-banyak exercise aerobik exercise yang apa namanya selain aerobik juga yang exercise yang latihan-latihan koordinasi misalnya kayak brain gym seperti itu bagus juga untuk apa namanya meningkatkan memori ya. Jadi kalau kita sebagai fisioterapi ya ranah kita memang di sana ya, intervensi kita caranya adalah dengan memberikan exercise bukan obat-obatan ya. Jadi kalau kita ada dapat pasien misalnya dengan stroke seperti itu, gangguan pada otaknya ya dan memorinya juga terganggu, maka bisa berikan exercise ya. Jadi semakin diberikan exercise justru otaknya itu akan semakin bagus. Ditambah lagi exercise pada sendiri gitu ya. Jadi selain exercise yang aerobik aja bisa meningkatkan volume dari hipokampus, apalagi ditambah exercise yang memang yang khusus untuk otak seperti brain gym. Jadi kalian kombinasi itu hasilnya akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi itu penelitiannya ya. Oke, kalau tadi sudah terkait dengan memori ya. Memori jangka panjang itu terjadinya ya
harus jangka pendek dulu ya. Jadi disimpan dulu, kalau tidak ada memori jangka pendek ya tidak akan terjadi memori jangka panjang proses. Makanya inputnya itu harus dari yang pendek dulu yang sekarang, short term memory. Oke, mungkin kita cukupkan dulu untuk yang bahasan tentang otak, masih ada yang lainnya. Nanti saya untuk pertemuan selanjutnya akan saya berikan gambar-gambar dan letak-letak dari otaknya ya, karena ini kalau saya lihat teman-temannya baru membahas tentang ininya ya, lebih ke fungsionalnya, lebih ke fisiologinya sebetulnya, bukan anatominya ya. Karena kalau anatomi itu struktur ya, struktur dan letaknya, anatomi topografinya ini belum muncul ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini masih kurang, nanti kita akan lengkapi. Oke, terima kasih kelompok 1, kita berikan applause. Kurang lebih nanti ujiannya, soalnya yang tadi saya tanyakan ya, itu soal-soal ujiannya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2, silakan. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, halo. Ya, silakan kelompok 2. Iya Ibu, saya Nabila Finka, izin share screen ya Ibu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat teman-teman share screen-nya? Terlihat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang beranggotakan Aris Muhammad Laitupa, Askia Azhara, Firda Anissa Fatana, M. Reza Saputra, Nabila Finka Ansari, Salsabila Putri Wijaya, Siva Ainul Hayawirawan, dan saya sendiri Zidni Ilmanafian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo Neng, gak ada suaranya ya? Iya Ibu, mohon maaf Ibu. Tadi agak bermasalah headsetnya. Mohon izin Ibu membacakan untuk definisi medula spinalis, yaitu sumsum tulang belakang itu disebut juga dengan medula spinalis, adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang, membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Untuk fungsi sumsum tulang belakang itu adalah mengontrol gerak motorik dan kerja organ, gerak refleks dan memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks, dan juga sebagai penghantar impuls dari reseptor indera ke otak dan sebaliknya. Untuk struktur bagian sumsum tulang belakang atau spinal cord, pada sumsum tulang belakang terbagi menjadi beberapa segmen yang memiliki sepasang akar saraf di kiri dan di kanan. Akar saraf
belakang atau dorsal disebut sebagai saraf aferen bertugas sebagai sensorik, sedangkan akar saraf depan ventral disebut sebagai aferen bertugas sebagai motorik. Nah, di dalam sumsum tulang belakang ini ada beberapa segmen yang dikelompokkan menjadi beberapa tempat atau area, antara lain cervical atau leher terdiri dari 8 akar saraf, torak atau dada 12 akar saraf, lumbar atau perut 5 akar saraf, sacrum atau pelvis 5 akar saraf, dan coccygeus atau tulang ekor 1 akar saraf. Oh ya, untuk bagian sumsum tulang belakang spinal cord terdiri dari bagian putih atau disebut juga dengan substansia alba dan bagian abu disebut sebagai substansia grisea. Nah, substansia alba ini terdiri dari serabut saraf yang disebut dengan akson. Dalam tiap kelompok akson akan membawa informasi tertentu yang perlu dikomunikasikan. Cara kerjanya akson yaitu setiap saluran akson yang naik akan berkomunikasi dengan otak, sementara akan turun dengan membawa sinyal dari otak ke berbagai kelenjar dan otak di seluruh tubuh. Nah, untuk substansia grisea ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tanduk ventral, tanduk dorsal, dan lateral. Untuk tanduk dorsal dan ventral itu terhubung dengan otot rangka. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori serta akan menghantarkan ke saraf motor. Untuk tanduk lateral itu terhubung dengan otot jantung dan otot polos. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama ada arteri kolum vertebral. Arteri utama yang terletak pada leher, arteri ini mendapat suplai darah dari arteri segmental. Yang kedua ada arteri spinalis anterior atau ASA. Arteri anterior spinalis berjalan sepanjang sulcus anterior dari medula spinalis dan turun ke arah conus medularis. Yang ketiga ada arteri spinalis posterior, berjalan sepanjang sisi kanan dan kiri permukaan posterolateral dari medula spinalis, menerima suplai darah dari berbagai level dari arteri radiculomedulari posterior. Yang keempat ada arteri vertebralis. Arteri vertebralis terletak di bagian belakang leher dan menyuplai darah ke bagian belakang otak. Yang kelima ada arteri sakral lateral, arteri di pelvis yang berasal dari divisi posterior, arteri iliaca interna. Ini kemudian terbagi menjadi 2 cabang yang lebih kecil, superior dan inferior. Yang keenam ada arteri sakralis tengah, arteri kecil yang muncul di posterior aorta abdominalis dan lebih tinggi dari percabangannya. Selanjutnya yaitu lengkung refleks. Alur sistem refleks dimulai dari rangsangan yang diterima suatu reseptor sampai terjadi respon yang dilakukan efektor. Sistem alur tersebut dinamakan dengan lengkung refleks. Lengkung refleks terdiri dari alat indera, serat saraf eferan, 1 atau lebih sinaps yang terdapat di susun saraf pusat atau di ganglion sitis, serat, saraf eferen, dan efektor. Kegiatan lengkung refleks dimulai pada reseptor sensorik, besarnya sebanding dengan kuat rangsang. Potensial reseptor membangkitkan potensial aksi yang bersifat gagal atau tuntas pada saraf eferen, pada sistem saraf pusat, atau SSP. Terjadi lagi respon yang besar sebanding dengan kuat rangsang yang berupa potensial eksitasi pasca sinaps atau EPSP dan potensial inhibisi post sinaps
atau IPSP. Refleks dapat terjadi secara monosinaps, disinaps, maupun polisinaps. Apabila saraf sensorik langsung berhubungan dengan saraf motorik, maka dikatakan refleks monosinaps. Monosinaps berarti satu sinapsis. Dengan demikian, hanya terdapat satu hubungan dalam spinal cord, yakni antara SN dan MN pada refleks monosinaps. Selanjutnya, serabut somatik. Pada serabut saraf sensorik, tipe fungsional serabutnya sesuai dengan tipe organ yang berhubungan dengan reseptornya. Bisa bersifat somatik atau visceral. Sedangkan serabut saraf somatik aferens atau proprioceptif memiliki modalitas regangan, posisi sendi dan vibrasi, serta nyeri dalam yang bersifat tumpul. Pada serabut saraf motorik, serabut fungsionalnya sesuai dengan tipe efektornya. Dapat berupa somatik atau pada otot skeletal maupun visceral pada otot polos dan kelenjar. Next. Saraf motorik. Divisi eferen ini terjadi dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan medula belakang yang menimbulkan eksitasi dalam divisi otot-otot polos, jantung, dan waktu saat kulit visceral yang berfungsi membawa impuls motorik ke otot polos, otot jantung, dan saat menimbulkan gerakan atau kegiatan di volunteer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada gray matter. Ini merupakan bagian gelap berwarna abu-abu dan memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang berada di dalam sumsum tulang belakang. Bagian ini terdiri dari badan sel saraf atau neuron dan sel glia, serta memiliki 4 sayap yang disebut tanduk, yang seperti sudah dijelaskan Salsa tadi. 2 tanduk yang berada di depan itu disebut tanduk anterior atau ventral. Nah, di sini tuh mengandung sel saraf atau neuron motorik yang berfungsi membawa informasi dari otak dan medula spinalis ke otot tubuh untuk merangsang pergerakannya. Nah, 2 tanduk yang berada di belakang atau tanduk posterior ini membawa informasi sensorik kayak sentuhan, tekanan, rasa sakit dari tubuh kembali ke medula spinalis dan otak. Body next. Selanjutnya ada white matter. Nah, ini tuh dia itu yang ngebungkus gray matter. Nah, bagian ini berisi akson yang berfungsi memungkinkan komunikasi di antara sumsum tulang dan antara otak dan sumsum tulang. Akson ini bergerak kedua arah, ada yang naik, ada yang turun. Nah, yang ascending ini berfungsi membawa sinyal dari tubuh ke otak. Contohnya sentuhan, tekanan, rasa sakit, dan suhu. Sedangkan yang turun atau descending ini mengirimkan sinyal dari otak ke neuron yang di bagian tubuh lain, misalnya mengendalikan ketelitian, terus gerakan yang terlatih, seperti nulis, menjaga keseimbangan, dan melakukan gerakan. Boleh dilanjutin? Baik, selanjutnya ada patofisiologi pada spinal cord. Definisi spinal cord injury. Jadi cedera sumsum tulang belakang atau spinal cord injury atau disingkat SCI adalah segala kerusakan pada sumsum tulang belakang. Seringkali kerusakan disebabkan oleh trauma. Penyebab lain adalah pertumbuhan abnormal dan infeksi. Cedera juga dapat terjadi jika pasokan darah ke sumsum tulang belakang berhenti. SCI dapat menyebabkan efek jangka panjang pada kehidupan pasien. Seseorang dapat kehilangan beberapa atau juga disebut SCI tidak total atau semua biasa disebut SCI total. Nah, dari fungsi otot dan sensasi. Jika cedera terjadi di area leher, kedua lengan dan kaki dapat lumpuh total. Sementara itu, kelumpuhan kedua kaki dapat disebabkan oleh cedera pada bagian bawah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang tidak dapat memulihkan kerusakan dengan sendirinya, maka prognosis seringkali buruk. SCI adalah penyebab umum kelumpuhan total dan kematian pada anak-anak dan orang dewasa. Boleh di next. Penyebab spinal cord injury. Penyebab
utama cedera sumsum tulang belakang adalah trauma. Hal ini dapat disebabkan oleh yang pertama ada tindakan kekerasan seperti luka tembak atau luka tusuk pada tulang belakang. Yang kedua ada olahraga invasi seperti sepak bola, menjelang, dan hoki. Yang ketiga ada terjatuh kerap menyebabkan cedera sumsum tulang belakang pada lansia. Lalu yang kedua ada penyebab cedera sumsum tulang belakang lainnya yaitu seperti peradangan atau degenerasi diskus tulang belakang, pertumbuhan abnormal pada menekan sumsum tulang belakang, pasokan darah yang tidak mencakupi akibat tekanan darah rendah atau aneurisma. Yang terakhir ada artritis penyakit sendi yang dapat menyebabkan kekakuan atau nyeri pada punggung atau leher. Nah, kondisi ini juga dapat mempengaruhi saraf dan sumsum tulang belakang. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah gambar spinal cord injury. Jadi, apabila seseorang mengalami cedera pada sumsum tulang belakang, maka sarafnya itu akan menuju ke arah tubuh yang berbeda. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan pembekakan, penurunan atau hilangnya kesadaran dan gerakan serta refleks juga dapat terpengaruh. Nah, apabila pembengkakan turun, maka gejala lain yang akan muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firda. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada syringomyelia. Nah, jadi syringomyelia ini adalah gangguan saraf tulang belakang akibat munculnya kista di saraf tulang belakang atau syring. Nah, kista atau syring yang tumbuh dapat menekan jaringan saraf tulang belakang sehingga menimbulkan gejala berupa kelemahan otot dan juga kehilangan sensasi nyeri. Nah, pada kondisi ini itu biasanya terjadi pembentukan kantung pada sumsum tulang belakang yang kemudian terisi cairan. Nah, semakin lama kantung ini itu dapat menjadi semakin besar dan mendesak jaringan di sekitarnya, termasuk juga saraf sumsum tulang belakang. Nah, dia sehingga menyebabkan rasa nyeri, kemudian kelemahan, serta kekakuan pada anggota gerak. Nah, lalu ada penyebab dari syringomyelia ini. Apa penyebabnya? Jadi sebagian besar kasus syringomyelia ini dipicu oleh penyakit malformasi Chiari, yaitu kelainan struktur otak yang menyebabkan bagian otak merosot ke ruang saraf tulang belakang. Nah, jaringan otak yang merosot tersebut, dia mengganggu aliran cairan saraf tulang belakang atau cairan cerebrospinal, sehingga memicu terbentuknya kista penyebab dari syringomyelia ini. Nah, selain dipicu oleh malformasi Chiari, syringomyelia ini juga bisa diduga oleh pertama itu ada cedera pada saraf tulang belakang, kemudian meningitis, lalu ada tumor di area tulang belakang, lalu ada kelainan kongenital atau bawaan pada saraf tulang belakang, dan ada pendarahan di area tulang belakang. Lanjut. Nah, lalu ada gejala. Gejalanya itu apa? Yang pertama itu biasanya dia baru muncul pada penderita berusia 20 hingga 30-an, lalu dapat memburuk secara perlahan. Namun, pada awalnya, syringomyelia ini akan menyerang bagian belakang leher, bahu, lengan, dan juga tangan. Gejala lain itu apa yang ditimbulkan? Ada kelemahan pada otot, kemudian otot mengecil atau atrofi otot, lalu ada kehilangan refleks, dan juga ada kehilangan sensitivitas terhadap rasa sakit, rasa dingin, dan juga rasa panas. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada hernia nucleus pulposus. Definisinya itu penyakit hernia nucleus pulposus atau yang biasa disebut dengan HNP. Ini merupakan penyakit yang terjadi ketika bantalan ruas tulang belakang bergeser dan menekan saraf tulang belakang. HNP juga dikenal dengan saraf kejepit. Nah, saraf tulang belakang yang kejepit ini dapat menimbulkan gejala nyeri punggung bawah atau pinggang, sakit punggung atas, atau nyeri pada leher, tergantung lokasi terjadinya HNP. Lalu penyebabnya ini disebabkan oleh melemahnya jaringan di bantalan tulang belakang. Seiring bertambahnya usia, kelunturan bantalan tulang belakang akan berkurang sehingga rentan terhadap cedera. HNP juga dapat terjadi akibat seseorang terjatuh atau mengalami benturan pada tulang belakang, sehingga tulang belakang bergeser atau spondylolitesis. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan
resiko seseorang mengalami saraf kejepit, yaitu mohon maaf, apakah share screen-nya bergerak? Nggak jalan. Mohon sebentar, sepertinya terjadi kendala. Gak apa-apa, dilanjut aja ini, sambil dijelaskan saja. Halo Neng, silakan dilanjut aja, kan tinggal sedikit. Nggak usah menunggu itu dulu. Ya, silakan dilanjut. Ya, ya baik. Lalu untuk penyebabnya itu kan memiliki faktor ya. Nah, faktor yang pertama itu memiliki keluarga dengan riwayat saraf kejepit. Lalu yang kedua, memiliki berat badan berlebih. Yang ketiga, mengangkat beban berat dengan posisi dan tumpuan yang salah. Lalu yang keempat, melakukan gerakan menunduk dan berputar secara mendadak atau berulang. Yang kelima, memiliki kebiasaan merokok. Nah, lalu untuk gejalanya sendiri itu, di sini kita mengambil gejala HNP di punggung bawah. Nah, di gejalanya itu yang pertama, sakit di punggung bagian bawah yang makin memburuk ketika bergerak. Terkadang nyeri juga bisa dirasakan pada bagian tulang ekor. Lalu yang kedua, nyeri seperti tertusuk di area bokong yang menjalar ke salah satu tungkai, lalu yang ketiga, kesemutan atau lemah otot di tungkai. Meskipun jarang terjadi, HNP lumbal juga dapat menyebabkan penderita tidak bisa menahan buang air kecil. Selain itu juga salah satu terjadinya HNP itu terlalu lama duduk. Seperti sekarang ini kan di zaman pandemi, di mana semua ini online dan kita sering banyak duduk. Nah, itu juga bisa menjadikan kita terkena HNP. Seperti itu, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ditanyakan. Ibu ingin bertanya. Ya, silakan. Saya ini Bu ingin bertanya lebih tentang kadang-kadang kita melakukan peregangan di kayak tulang belakang gerak-gerakin gitu. Terus kan suka bunyi kretek-kretek gitu Bu. Atau bahkan kadang sengaja, tolong dong penin punggung gue sakit banget gitu-gitu. Itu kira-kira bahaya bunyi kretek-kretek itu. Masih Bu. Oke, berarti temennya bisa jawab. Oke, kalau bunyi kretek-kretek itu yang seperti apa ya? Jadi kalau kayak kalian kan suka gini-gini ya, apa namanya, menggerakkan ke arah lateral fleksi itu, memaksakan ya, terus kemudian sampai bunyi. Nah, itu harus hati ya, karena dengan posisi yang di force, apa namanya, terlalu besar pembebanannya saat kita melakukan lateral fleksi seperti ini, menyebabkan terjadinya disintegration ya, bahkan sampai hernia nucleus pulposus tadi ya, diskusnya itu jadi akan tertekan dan keluar ya dari tempatnya karena tekanannya terlalu tinggi di sana ya, karena melawan secara fisiologisnya gitu ya. Kalau di ini kan itu kan dikulinerir gitu ya,
akan terjadi penekanan yang sangat tinggi di sana, terus menekan nukleus pulposus. Ya, jadi si diskusnya nukleus pulposusnya itu akan terdorong keluar. Ya. Kemudian kalau di retak-retak yang kamu maksud yang seperti apa nih? Selain kalau yang tadi itu berbahaya ya, jadi jangan lagi kalian melakukan gerakan-gerakan seperti itu ya, yang sampai bunyi. Ya, bunyi itu terjadi karena apa? Kayak kita ini kan ada bunyi-bunyi itu kenapa? Ada yang tahu? Ya, jadi di situ tuh ada peregangan pada ligamennya ya, ligamennya teregang, terus ada celah antar sendinya di sana, terus yang menimbulkan sehingga ada darah, dan darah itulah yang menimbulkan adanya bunyi. Jadi itu sesungguhnya ya mekanismenya kenapa bisa bunyi. Nah, kalau kita sebagai fisioterapis ada intervensi ya namanya gapping manipulation ya. Jadi kalau terjadi ada joint atau sendinya itu mengalami terkunci pada sendi di vertebra itu kan, kalau kita posisinya misalnya statik dalam waktu tertentu, kayak kalian misalnya ada mengalami gangguan postur seperti kiposis ya. Kiposis itu kan yang bungkuk itu loh, kan ada orang yang suka bungkuk gitu ya, ada torakalnya itu mengalami kiposis ya, baik disengaja ataupun memang dia mengalami gangguan secara struktur posisinya, yaitu nanti si sendi vertebralisnya itu, intervertebralisnya ada joint blockage namanya ya, di terkunci di sana. Nah, itu harus kita kembalikan dengan dimobilisasi dengan adanya gapping tadi ya, supaya ada ini atau ditraksi, jadi ditarik seperti itu. Tekniknya ada, nanti kalian belajar itu di manual ya, tapi ini beda dengan apa yang kalian belajarkan sama teman-temannya gitu ya. Itu hati-hati kalau melakukan sesuatu pada vertebra, karena efeknya nanti fatal ya kalau sembarangan. Ingat, di situ juga ada arteri vertebrobasiler yang saya sampaikan. Kemudian saraf-saraf yang keluar dari vertebra itu mempersaraf kalau cervical itu kan ekstremitas atas ya, dan kemudian ke upper thoracal dan lower cervical itu kan dia juga mempersarafi selain ekstremitas atas juga wilayah pernafasan ya, itu harus hati-hati. Jadi jangan sembarangan, nanti bisa menyebabkan sesak nafas dan lain sebagainya, karena memang sarafnya persaraf itu ya. Terus kemudian kalau pada lumbal itu kan mempersarafi ekstremitas bawah ya, jadi kalau misalnya gagal di situ mengalami cedera, itu bisa menyebabkan kelumpuhan bahkan kalau efek yang ekstrimnya ya, kayak jatuh kayak gitu, makanya terjadi spinal cord injury yang tadi temannya sampaikan ya. Jadi seperti itu ya, jadi harus hati-hati bunyinya tadi. Kalau bunyi itu diakibatkan adanya celah antar sendi yang masuk, karena kan diregang terus ada celah masuk udara ke sana, terus kemudian terus kalian lakukan gerakan mempersempit celah tersebut sehingga udaranya keluar dan tertekan gitu ya. Seperti itu ya. Itu jelas ya penjelasannya kalian. Oke, terima kasih. Yang lain, jika tidak ada yang ditanyakan, saya mau menambahkan mungkin beberapa hal yang penting di dalam spinal cord ini. Yang pertama, struktur jaringannya itu, kalau spinal cord ini dia panjang ya, panjang tapi tipis, ya, harus hati-hati. Makanya rawan terjadi cedera, harus hati-hati. Makanya kalau bercanda atau apa ya, jatuh ke duduk seperti itu bisa menyebabkan cedera pada spinal cord-nya. Ya, jatuh dari ketinggian dari lantai 2, jatuhnya duduk, atau misalnya kecelakaan yang whiplash injury misalnya ya,
fracture atau patah tulang pada tulang belakang itu nanti akan menekan spinal cord-nya atau bahkan bisa kalau sampai putus itu nggak ada input sama sekali sehingga bisa menyebabkan kelumpuhan total. Kalau pada cervical itu total lumpuhnya, quadriplegic. Ya, jadi tangan, terus kemudian kaki, bahkan tidak bisa mengontrol bladder and bowel-nya. Ya, karena kan sacrum tuh mempersarati bladder bowel, ya tidak bisa mengontrol BAK BAB-nya. Ya, jadi hati-hati. Ya, itu efeknya. Ya, terus kemudian ini juga ada kondisi cairan cerebrospinal, ya, tadi fungsinya sudah dijelaskan yang sebelumnya. Kemudian poin penting juga di sini panjangnya pada laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kalau pada perempuan tuh lebih pendek ya. Perempuan tuh hanya 43 cm spinal cord-nya, sementara pada laki-laki itu 45 cm. Ya, diameternya itu sekitar 13 mm. Ya, berkisar 13 mm untuk diameternya. Ya, itu untuk di daerah serviks. Tapi untuk wilayah lumbal itu bisa mencapai 6,4 mm ya. Jadi lebih sempit di sana. Ya, jadi harus hati-hati. Tadi ukurannya berbeda ya antara laki-laki dengan perempuan. Terus kemudian diameternya untuk cervical, cervical itu sekitar 13 mm. Sementara untuk lumbal dan torakal itu 6,4 mm ya. Cervical 13 mm, lumbal dan torakal 6,4 mm ya. Jadi ukurannya lebih kecil. Apa sih tadi ya untuk transmisi sinyal saraf dari korteks motoris ya, korteks motorik ke tubuh ya. Makanya kalau misalnya ini putus, maka tidak terjadi transmisi sinyalnya tadi ya ke korteks dari korteks motorik tadi. Itu berfungsi ini ya yang nanti menghasilkan gerakan ya, makanya nanti akan lumpuh ya. Dan selain itu juga dia informasi dari saraf aferen dari neuron sensorik ke korteks sensorik. Jadi maka kalau ada gangguan pada ini, maka sensorik dan motoriknya juga akan terkena, tergantung nanti tingkat keparahannya ya. Makanya nanti kalian akan belajar kalau di spinal cord injury ada skala. Ada skala ya, ada A, B, C, D, E ya. Kalau E itu yang sudah bagus ya, kalau A itu yang komplit ya. Itu nanti kalian belajar di sana ya. Kalau komplit itu berarti sensor motoriknya itu benar-benar mengalami loss, hilang sama sekali, tidak bisa merasakan, tidak juga mampu menggerakkan gitu ya. Pada wilayah mana? Tergantung. Kalau cervical yang kena ya seluruh ekstremitas atas, ekstremitas bawah ya terkena semua. Kalau lumbal ya ekstremitas bawahnya saja. Ya, ekstremitas atasnya gimana Bu? Ya bagus ya, karena kan dia tidak mensuplai wilayah ekstremitas atas. Kemudian poin yang penting juga di dalam sumsum tulang belakang atau spinal cord ini ada yang dinamakan CPG. Pernah dengar nggak CPG? Halo. Halo Neng. Halo semuanya. Pernah dengar CPG, Central Pattern Generator? Kalau kita fisioterapi itu wajib tahu ada CPG ini. Siapa sih CPG itu? Adiknya KPG kan? Ya, Central Pattern Generator ya. Jadi dia itu lokasinya ada di spinal cord ya.
Jadi dia merupakan kelompok interneuron ya di tulang belakang yang membentuk sirkuit saraf sana. Ya, fungsinya sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk mengontrol instruksi motorik untuk gerakan ritmis. Ya, jadi dialah yang menginstruksikan saat kita berjalan ya. Jadi menginisiasi gerak saat kita jalan, saat kita mau dari